Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syirarin dengan NIM 11830701335, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, semester 5 kelas C. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan Syariah dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Gina Sakinah, SE/SIME, dengan judul Cara meminimalisir risiko likuiditas dalam perbankan syariah. Perlu kita ketahui dulu risiko likuiditas itu apa. Nah, risiko likuiditas ini risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Nah, besar kecilnya risiko likuiditas itu dapat ditentukan dalam berbagai hal. Yang pertama, kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana. Lalu yang kedua, ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana-dana dan PLS maupun ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas. Dan yang terakhir, kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya. Nah, termasuk fasilitas lender of last resort atau pinjaman yang diberikan oleh bank sentral. Nah, apabila kesenjangan tersebut cukup besar, maka akan menurunkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Nah, oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, maka diperlukan manajemen likuiditas. Nah, dalam mengantisipasinya, aktivitas manajemen risiko yang umumnya ditetapkan oleh bank antara lain yaitu melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan nasabah baik berupa penarikan melalui clearing maupun penarikan tunai. Lalu melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk baik melalui incoming transfer maupun setoran tunai nasabah. Lalu membuat analisa sensitivitas likuiditas bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu dan membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Selanjutnya, bank menetapkan secondary reserve untuk menjaga posisi likuiditas bank, antara lain menempatkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang liquid. Lalu menetapkan kebijakan cash holding limit pada kantor-kantor cabang. Nah, bank pun melaksanakan fungsi ALCO atau Asset and Liability Committee. Ini tuh untuk mengatur tingkat bunga dalam usahanya dan meningkatkan atau menurunkan sumber dana tertentu. Bank syariah, manajemen likuiditas secara konsep tidak jauh berbeda dengan manajemen bank konvensional, baik itu dari segi tujuan maupun risiko yang akan dihadapinya. Yang membedakan hanyalah pada akad yang digunakan ketika melakukan kontrak. Nah, untuk mengatasi masalah likuiditas dalam dunia perbankan syariah, baik itu bersifat kelebihan likuiditas maupun kekurangan likuiditas, maka banyak sekali cara yang bisa digunakan. Seperti ketika terjadinya kelebihan likuiditas, pemerintah bisa mengatasinya dengan cara menerbitkan surat berharga Islami, baik itu seperti sukuk ataupun yang lainnya. Nah, selain itu juga untuk mengatasi masalah likuiditas antar bank, maka Bank Indonesia dan Perhimpunan Bank Umum Nasional atau Perbanas bekerja sama membentuk polling fund yang berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan dana bagi bank yang kelebihan likuiditas, serta tempat untuk meminjam dana bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Adapun kunci yang harus dilakukan bank agar senantiasa dapat tetap liquid, yaitu bank harus memiliki primary reserve. Nah, dalam dunia perbankan, primary reserve ini merupakan cadangan yang wajib dimiliki bank demi memenuhi kewajiban likuiditas. Nah, primary reserve ini terdiri dari giro pada bank sentral, kas pada vault, giro pada bank lain, ataupun item-item uang tunai yang masih dalam proses inkasso. Lalu, bank harus memiliki secondary reserve. Secondary reserve ini merupakan cadangan yang berfungsi sebagai penyangga primary reserve.
dalam artian bila kas fisik dan saldo giro di Bank Indonesia berkurang, maka secondary reserve ini dapat dicairkan untuk menambah primary reserve, ditanam dalam bentuk investasi jangka pendek dan tetap current. Adapun cadangan sekunder ini berupa surat-surat berharga, bisa berupa sertifikat hadiah Bank Indonesia atau surat berharga surat negara. Nah, yang ketiga, bank harus mempunyai akses ke pasar uang. Nah, pasar uang yang masuk ini pasar uang antara bank syariah dan pasar modal syariah. Nah, pasar uang antara bank syariah ini merupakan pasar bagi instrumen keuangan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun ya. Lalu pasar modal syariah. Nah, ini sebagai instrumen pasar modal syariah yang meliputi saham yang masuk kategori Jakarta Islamic Index, Sukuk, dan reksadana syariah. Nah, yang lalu ada fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah atau FPJPS. Nah, FPJPS ini merupakan instrumen terakhir untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bagi bank syariah atau unit usaha syariah. Nah, setelah terjadinya saldo giro negatif dan tidak berhasilnya akses pasar uang syariah untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Nah, itulah cara-cara untuk meminimalisir risiko likuiditas pada perbankan syariah. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.